pencurian sepeda motor berinisial AS ditangkap polisi. Gangguan judi online, kedua terduga pelaku pencurian gas LPG 3 kg ditangkap polisi. Kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari hukum dan kriminal pemirsa. Terduga pelaku pencurian sepeda motor berinisial AS ditangkap polisi dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit motor sebagai barang bukti. Nekat curi motor tetangga di Dusun Medas, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Terduga pelaku AS alias G 33 tahun, warga Gerung, Lombok Barat, ditangkap Polsek Gunung Sari. Dalam melancarkan aksinya, tersangka AS alias G yang sehari-hari bekerja sebagai freelance soundman dengan cara merusak pintu rumah korban. Saat diinterogasi, pelaku AS alias G mengaku nekat mencuri karena tidak ada kendaraan untuk bekerja. Alasannya mencuri untuk apa? Kebutuhan apa? Hah? Nggak ada dipakai kerja. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Kapolsek Gunung Sari menjelaskan polisi masih melakukan penyidikan terhadap terduga pelaku AS dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. AS ini menguasai kendaraan itu diamankan ke Polsek Gunung Sari untuk dilakukan proses penyidikan. Jadi pasal yang kita terapkan adalah pasal 363 ayat 5. Jadi di situ dengan cara-cara merusak dan menggunakan kunci palsu saat melakukan kejahatannya. Kini terduga pelaku AS mendekam di sel Mapolsek Gunung Sari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan 1 unit motor diamankan polisi sebagai barang bukti. Dari Lombok Barat, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kecanduan judi online, kedua terduga pelaku pencurian gas LPG 3 kg ditangkap polisi dan dari tangan pelaku, polisi sita puluhan tabung gas sebagai barang bukti. Ketagihan judi slot atau judi online, 2 pria asal Ampenan, Kota Mataram, nekat memanjat tembok gudang tempat penyimpanan tabung gas LPG 3 kg di Dusun Montong Sagar, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Kedua terduga pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Tim Opsenal Polsek Gunung Sari langsung bergerak dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial DS 33 tahun dan S 34 tahun asal Ampenan, Kota Mataram di lokasi persembunyiannya. Saat diinterogasi, terduga pelaku S mengaku nekat mencuri tabung gas LPG untuk bermain judi slot atau judi online. Terus niatmu untuk melakukan pencurian berapa? Main slot. Jadi judi. Ini sama-sama judi. Kapolsek Gunung Sari menjelaskan terduga pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kita dapatkan pelaku ini kita amankan. Jadi terkait dengan pidana apa yang kita terapkan? Pidana 363 ayat 4 dan 5. Karena pencurian ini dilakukan bersama-sama dan dengan cara memanjat pekarangan pemilik. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti puluhan tabung gas LPG 3 kg. Dari Lombok Barat, Romi Ardi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, petani vanili di Lombok berhasil melakukan ekspor vanili ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di dunia, menyusul tingginya permintaan dari sejumlah negara. Para petani di Lombok berhasil budidaya vanili dengan kualitas terbaik dan lolos standar internasional dengan kualitas terbaik kedua di dunia setelah Meksiko. Ekspor vanili sendiri menjadikan komoditi ini sangat istimewa di tengah masyarakat petani, namun budidaya vanili masih minim di Lombok karena sulitnya budidaya dan minimnya sumber daya petani dalam mengembangkan vanili atau disebut juga dengan emas hitam.
Melalui Balai Karantina Kelas 1 Mataram, 1 ton vanili setiap bulannya diekspor para petani ke Amerika dan beberapa negara di dunia dengan nilai 1,5 miliar sampai 5 miliar rupiah. Petani vanili menegaskan ekspor vanili ke benua Amerika menjadikan vanili akan mampu mensejahterakan petani, namun pihaknya belum mampu memenuhi permintaan ekspor vanili karena tingkat produksi masih minim. Ini nilainya karena grade-nya ini 1,4 miliar. Ya. Dan insya Allah di bulan Juli atau bulan Agustus kita bisa ekspor dan sudah fix itu kita ekspor sampai mudah-mudahan sampai 7. Tapi yang sudah pasti 5 sampai 6. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo sekaligus Wakil Gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah mendorong produktivitas vanili dengan hadirnya pemerintah provinsi, pemberian edukasi dan pendampingan kepada para petani untuk meningkatkan taraf hidup petani di NTB. Sekarang sedang mengekspor 1 ton vanili kering ya, vanili basah ke Amerika Serikat. Terus menambah semangat kita ini bahwa kita bisa gitu. Apalagi vanili ini kan komoditas yang tidak di semua negara ya bisa tumbuh dan ini potensi sekali dari Indonesia. Sampai dengan saat ini, Indonesia telah menjadi negara penghasil vanili terbaik dengan vanili organik bersaing dengan Uganda, Meksiko, dan India, sehingga kualitas vanili menjadi syarat utama dalam pasar ekspor vanili. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, iNews akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama News NTB pemirsa, puluhan jemaah calon haji jalani manasik bimbingan haji dan pembekalan yang dilaksanakan secara maraton karena jadwal pembekalan dan pemberangkatan yang sudah dekat. Calon jemaah haji cadangan sudah mulai menjalani manasik haji di Kementerian Agama Lombok Barat dan pembekalan manasik haji dilakukan secara maraton karena waktu pembekalan dengan keberangkatan calon jemaah haji sangat dekat. Sebanyak 39 jemaah calon haji yang menjadi cadangan ditambah pendamping yang tergabung dalam haji kloter campuran yang akan berangkat terakhir. Semua JCH tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan hingga kepengurusan visa sebagai syarat keberangkatan, namun proses pengurusan visa menemui banyak kendala karena banyak sidik jari mereka tidak bisa terbaca. Nah, kemudian yang kedua kemarin 39. Tambah lagi 39 orang, jadi keseluruhan jemaah kita itu 572 yang akan berangkat di Kabupaten Lombok Barat. Yang kloter 3, 393, nah sisanya yang 187 itu ada di kloter 11. Berarti semua cadangan ini berangkat? Semua cadangan yang melunasi kemarin berangkat, Alhamdulillah. Sementara itu, salah satu jemaah calon haji Salmini menuturkan dirinya sangat bahagia dan tidak menyangka bisa menunaikan haji bersama suaminya tahun ini karena mendapatkan kursi cadangan dan telah lunas menyetorkan BPIH-nya. Pak, dikasih surat pernyataan bahwa kita ini masih cadangan, kita harus tanda tangan surat pernyataan bahwa misalnya kita nggak dapat gitu, kita tidak menuntut apa-apa. Itu, nah kita nih semua sudah selesai penyelesaiannya, pelunasan semuanya sudah kita selesaikan sebelumnya. Itu nggak ada. Cek kesehatan dan sebagainya. Sudah semuanya beres. Oh berarti sebelum kita menunggu apa kita nih ada nasib enggak? Oh ya. Tahun ini sebanyak 572 jemaah calon haji dari Lombok Barat akan diberangkatkan dalam 3 kloter, yakni kloter 11, kloter 13, dan kloter campuran. Semua jemaah calon haji diharapkan menjaga kondisi kesehatan dan tidak banyak aktivitas jelang pemberangkatan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir setiap hari Anda mungkin meminum kopi Arabica. Tapi tahukah Anda bagaimana sebetulnya proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Yang besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar. Para pengunjung juga dapat dekat dengan mengamati perilaku rusa dan juga memberi makan hewan-hewan tersebut. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget.
Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang nih, Yang panjang tuh Pak. Yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Dua-duanya takut loncat. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serondok. Anyus TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bau rokok pada mobil pasti menyebalkan. Anda ingin tahu cara ampuh menghilangkan bau tersebut? Mari kita hilangkan bersama-sama. Yang pertama, jangan memakai pengharum mobil karena akan menyebabkan bau dan jamur pada lapisan dalam mobil Anda. Ada cara yang lebih ampuh. Siapkan 1 mangkok, 2 wadah kecil, 2 handuk kecil, dan vinegar. Tuangkan vinegar secukupnya ke dalam mangkok. Masukkan 2 handuk kecil ke dalam mangkok yang sudah diisi vinegar. Selanjutnya, peras handuk dan simpan kedua handuk tersebut ke dalam wadah yang sudah tersedia. Dan wadah siap digunakan. Letakkan wadah di bawah dashboard dan satunya lagi di bawah jok mobil Anda. Diamkan selama 10 menit dan bau rokok pergi jauh dari mobil Anda. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa. Bekas tambang di lokasi galian C, Bukit Balibe, Kabupaten Lombok Tengah menjadi tempat wisata favorit untuk bersuah foto. Selain panorama alam yang menakjubkan, juga terdapat cekukan pahatan batu tertata rapi di lokasi perbukitan ini. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan salah satu lokasi wisata yang begitu eksotik. Tak ayal karena keindahan dan pesona objek wisata cepat menyebar ke warganet. Siapa sangka bukit yang menjulang tinggi dan kokoh ini ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tak ada desain spesial dari bukit yang diberi nama Bukit Balibe ini, hanya berupa cekukan batu bekas penambangan. Daya tarik dari objek wisata ini dari cekukan batu terbentuk secara alami. Namun justru karena terbentuk secara alami, Bukit Balibe menjadi menarik dan elegan, tak kalah dengan bukit-bukit indah di mancanegara. Bagus, view-nya bagus, keren. Apa yang membuat dia bagus nih? Tebingnya kayak dibentuk-bentuk begitu. Terus dapat informasi dari mana? Dari lihat di Facebook. Facebook ya. Meski pengunjung berbondong-bondong datang tiap hari ke Bukit Balibe ini, namun belum ada rencana serius dari masyarakat terkait pengelolaan bukit ini sebagai spot wisata. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Lainnya pemirsa, Pantolo Londong merupakan kuliner khas Toraja di mana makanan ini berasal dari belut yang dicampuri oleh rempah-rempah. Saking istimewanya, Pantolo Londong juga menjadi makanan wajib adat masyarakat Toraja. Siap? Sama lemo malendong, misa, 2, tolong! Kali ini saya bersama anak-anak dari Lembang Salu Alo, Kecamatan Sangala Utara, sedang mencari belut di Gusian. Gusian merupakan sebuah kolam kecil yang dibuat di tengah sawah. Fungsinya sebagai kolam ikan dan penampungan air untuk mengairi sawah. Mereka pada dapat, aku enggak ya?
ya? Ya, ini salah satu aktivitas masyarakat Tanah Toraja, yaitu melendong atau mencari belut. Ini belutnya banyak banget. Lendong atau belut yang telah didapat akan disimpan di kampilong atau wadah kayu seperti ini. Selesai menangkap lendong dengan anak-anak, saya pun membawa lendong untuk dimasak bersama Nek Figel dan Mama Anggi. Lendong ditusukkan ke kayu panjang. Satu kayu berisi 5 hingga 6 ekor lendong. Yeay, 1 orang 2 dan kita sudah siap untuk dibakar. Tidak perlu waktu lama untuk membakar lendong atau belut. Cukup sampai saat warna lendong sudah berubah menjadi hitam dan masih setengah matang. Selanjutnya bersihkan isi perut lendong yang telah dibakar tadi. Ternyata mulutnya itu moncong dari lendongnya ini justru dibuang ya Maya? Dibuang, dipotong dengan perutnya dikasih keluar begini. Setelah isi perut sudah dibersihkan, potong lendong menjadi 2 hingga 3 bagian. Lalu bersihkan abu sisa pembakaran yang masih menempel. Lendong pun siap dimasak. Ini tadi daun bawangnya sama airnya kalau misalnya sudah mendidih dimasukkan pamerasan. Pamerasan ini salah satu yang paling dicari-cari. Ini kalau misalkan di Jawa ini namanya kluwek. Tapi kalau misalnya di sini namanya pemerasan. Ini yang akan membuat masakan itu berwarna hitam ya Maya? Kita masukkan lendongnya, aduh asapnya bikin nangis, pedes mata. Campurkan garam dan cabai khas Tanah Toraja yakni Lombok Katokon. Jika belut sudah hampir matang, masukkan kulit ipangi. Kulit ipangi adalah buah dari pamerasan. Manasumo. Lendong yang sudah matang ditempatkan di pasaran kayu atau wadah kayu. Gini tuh rasanya, mirip ikan, dagingnya mirip ikan lele. Terus untuk bumbunya enak, manis, ada manisnya ya Maya. Menariknya ada manisnya justru, manis pedas, enak. Pondolo lendong biasa disajikan sebagai makanan sehari-hari atau dalam acara adat. Rasanya yang gurih, pedas, dan sedikit manis membuat kuliner yang satu ini banyak digemari oleh segala usia. Pemirsa, selain dikenal kawasan wisatanya yang mempesona, Raja Ampat, Papua Barat juga memiliki destinasi jelajah wisata Gua Tengkorak. Seperti apa keseruannya? Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Ada di Kampung Warsambin yang merupakan geoarea dari Teluk Mayalibit. Nah, kalau tadi nih di perjalanan agak-agak bergelombang, pas udah nyampe malah beda banget, malah tenang banget kayak di danau. Dan ini juga merupakan bagian dari Geopark Nasional Raja Ampat sekaligus titik terakhir sebelum kita menuju ke Kali Biru. Selamat datang di Teluk Mayalimbit, Geopark Nasional Raja Ampat. Teluk dengan luas mencapai 53.000 hektar ini menjadi salah satu geoarea di Geopark Nasional Raja Ampat. Mayalimbit menjadi teluk yang sangat luas, bahkan nyaris membelah Pulau Waigeo. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 15 menit saya sampai di Gua Tengkorak. Pemberhentian selanjutnya adalah Gua Tengkorak. Saya penasaran nih kenapa namanya Gua Tengkorak, jadi kita langsung masuk aja. Di sini kita bisa naik. Cuma butuh guide atau pendamping biar aman. Gua Tengkorak ini memang jarang dikunjungi. Padahal selain unik, Gua Tengkorak menyimpan cerita sejarah Raja Ampat di masa silam.
Bentuk nyata meleburnya kekayaan geologi dan budaya masyarakat setempat. Pak, kira-kira kenapa sih Pak namanya tuh Gua Tengkorak? Ya, ini awal ceritanya berasal daripada zaman prasejarah, di mana manusia-manusia prasejarah itu ketika mereka melakukan pembunuhan, nanti tulangnya ditaruh di tempat ini. Ini tempat menaruh korban pembunuhan ya, ya Pak? Iya, benar. Ini goanya sebenarnya tadinya seperti gogo biasa gitu, saya lihat ada stalaktit dan stalagmit, cuma bedanya di sini udah nggak aktif. Nah, yang bikin unik bukan cuma ada stalaktit dan stalagmit, tapi ada tengkorak dari korban yang dibunuh. Iya, benar. Tengkoraknya sudah diambil oleh orang-orang yang mungkin mereka bawa dari sini untuk dibawa ke Belanda atau dibawa kemana untuk dijadikan ditaruh di tempat-tempat museum begitu, museum-museum tertua begitu. Iya. Saya nggak berani Pak lihat tengkorak, lihat tulangnya aja, serem kalau lihat mukanya. Perjalanan kembali berlanjut. Target kali ini terletak di ujung utara Teluk Maya Libit, Batu Kelamin. Namanya apa nih Pak? Batu gantung. Itu disebut Mon Mansiroroy. Kenapa disebut Mon Mansiroroy? Karena ini ada dua bersaudara yang melakukan pelanggaran alam. Akhirnya jadi seperti ini. Dan di sini dulu dia dari awal peradaban manusia di Teluk Maya Libit ini sangat mistik. Tidak bisa orang menjangkau ke sini. Batu Kelamin ini juga memiliki mitos dan dipercaya oleh warga setempat. Mitosnya adalah siapapun yang datang ke batu ini dan meletakkan uang logam di Batu Kelamin, maka perjalanannya akan selamat dan segala keinginannya bisa terkabul. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di News NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.